Pemirsa, ini edisi perdana di tahun kedua Karim Suryadi Channel. Kita akan membuat segmen baru yang bernama Reactions. Reaction itu adalah akronim dari Regional Achievements for the Nations. Kita akan menggali praktik-praktik baik yang dilakukan oleh daerah, pemerintah daerah, masyarakat yang hidup di daerah, yang spiritnya bisa disumbangkan bagi kemajuan bangsa. Ini juga bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia. Untuk edisi perdana Reaction ini, saya kedatangan tamu istimewa. Yang dalam pandangan saya, beliau adalah seorang maestro, namun karena kerendah hatiannya, beliau menolak disebut sebagai maestro atau legend, tapi dia meminta cukup sebut saya Profesor Juju Masunah, seorang pencinta dan peneliti tari topeng. Assalamualaikum Prof. Juju. Waalaikumsalam. Senang saya bertemu Prof. Sama-sama. Bisa diceritakan tentang filosofi, spirit, dan nilai yang terkandung dalam tari topeng ini dan mengapa Ibu menggandrungi seni ini? Iya, pertama-tama saya adalah orang Majalengka, dekat sekali dengan Cirebon. Artinya di situ saya memiliki satu kultur budaya yang disebut topeng Cirebon. Jadi bukan orang Cirebon ya? Bukan orang Cirebon, tapi pencinta seni Cirebon. Termasuk ini diantaranya topeng Cirebon. Saya menggeluti topeng Cirebon itu sejak di Asti Bandung. Dulu kuliah di Asti Bandung tahun 83. Iya, ada tokoh-tokoh yang memang saya pelajari dan gandrungi ya, tokoh-tokoh dari maestro, justru maestronya gitu ya. Berarti 39 tahun menggeluti tari topeng. Betul, tapi tidak pernah habis itu, masih banyak gitu. Kenapa kisah topeng tidak akan habis? Iya, karena itu berkembang ya, tidak stagnan. Tradisi itu berubah ya. Setiap zaman memiliki interpretasinya sendiri. Nah, ini biasanya kan pertunjukan itu menampilkan wajah sang pelaku, tapi ini sengaja ditutupi. Apa sebenarnya filosofinya? Nah, itu topeng itu kan penyamaran. Penyamaran. Penutup, penutup muka. Nah, ini salah satunya ya. Jadi penutup muka, orang tidak mau memperlihatkan aslinya. Tetapi dalam konsep estetis topeng Cirebon ini dibungkus sebuah cerita. Ada cerita sastra namanya cerita Panji. Ini cerita epik ya. Sebuah cerita kepahlawanan tapi ada unsur percintaannya. Ya, itu dulu cerita Panji berkembang merujuk pada cerita mitos dan sejarah. Nah, sejarah kerajaan Jawa. Dulu ada Kediri, nah pecah menjadi Jenggala Kediri, dan inilah hebatnya empuk kita untuk membuat sebuah karya monumental sastra cerita Panji. Nah, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk pertunjukan. Bisa diperlihatkan diantaranya topeng, tokoh dan karakternya. Nah, ini tokoh Panjinya adalah ini, ya. Ini sebetulnya sudah ada interpretasi yang berbeda dari cerita Panji yang aslinya, karena ini ada pengaruh Islam. Waktu itu ada 9 wali yang mengembangkan seni topeng. Jadi para wali juga memanfaatkan seni ini untuk syiar Islam. Betul. Jadi oleh karena itu ini ada filosofisnya. Apa itu? Itu perjalanan hidup. Tari topeng adalah perjalanan hidup manusia dari bayi, kalau ini bayi dianggapnya. Ini bayi. Sampai dewasa. Sampai. Ini tokohnya siapa? Ini tokohnya sebetulnya kalau dalam cerita Panji adalah tokoh Panji. Tokoh Panji. Iya. Tokoh utama. Tokoh utama. Mengapa disimbolkan sebagai bayi? Karena dia itu bisa menahan diri, kemudian dia gerakannya sangat pelan, seolah-olah tari meditasi. Ini dianggap manusia yang memiliki jiwa kepemimpinan, tapi dia tidak sombong, tidak angkara murka. Jadi boleh berbeda dibilang, dengan ini. Tokoh Panji ini adalah sosok pemimpin dengan karakter yang
tidak sombong gitu ya, bisa menahan diri. Bisa Begitu maksudnya? betul. Bukan berarti pemimpin harus bayi, bukan. Bukan. Bukan, ya. Ini filosofi kehidupannya, ya. tetapi secara tokoh bukan bayi Ya, gitu ya. oke. Ini adalah tokoh satria yang sebetulnya dianggap dari keturunan raja ya, yang memiliki karakter yang sangat katakanlah baik. Baik. Karena ini konsepnya sebetulnya konsep karakternya dualisme. Kalau ini raja Baik juga. dan buruk. Lana ini raja juga. Raja. Nah, ini Oh. raja. Jadi ya. seperti Amarta Ah, ah. dan satu lagi gitu kelompok Kurawa gitu Iya. ya. Nah, gitu. Jadi misalnya ini kalau diumpamakan cerita Ramayana ini Rahwana. Rahwana, ya. Gagah dan mencintai Sinta. Raja kegelapan. Raja kegelapan dan angkara murka. Angkara murka. Tetapi secara estetis tariannya banyak digandrungi. Ya, Karena ya. apa? Energi kuat, gagah. Dan ini kalau ditarikan oleh perempuan, perempuannya jadi gagah. Jadi gagah juga. Jadi berubah gitu, iya, maskulin iya. gitu. Ini dua tokoh yang Dua kontras. tokoh yang kontras. Kalau yang ini nah filosofinya ini adalah ini ceria ini. Ceria, Rumyang. Nah, kalau di daerah saya, di daerah Majalengka, daerah Beber, ini ditampilkannya terakhir. Nah, kalau di daerah Selangit ini yang terakhir ditampilkannya. Ini kedua. Nah, filosofinya terakhir bahwa setelah angkara murka ini orang itu ada kesadaran. Jadi ada sadar. Disebutnya ramyang. Yang sadar untuk meninggalkan angkara murka dan kembali kepada kebaikan. Makanya ditampilkan wajah yang ceria, optimisme. Yakin bahwa akan ada perubahan. Yakin bahwa kejahatan tidak ada yang sempurna, bisa dibongkar. Begitu yang kita pelajari dari kasus yang lagi hangat sekarang. Iya, betul. Tidak ada kejahatan sempurna. Ada jejak yang bisa dibongkar. Betul. Baik, kalau yang ini? Ya. Nah, ini yang juga ceria, ini kayak gadis itu. Putri ya? Ini sebetulnya laki-laki juga, kalau bertopeng itu semuanya sosoknya laki-laki. Jadi ini sebetulnya sosoknya laki-laki tapi dia adalah Candrakirana. Nah, kalau ditarikan sebagai susunan tarian pertunjukan, ini yang kedua. Yang kedua ya. Namanya Pamindo. Pamindo itu kedua. Urutan begitu. kedua. Urutan ya? Kedua. Nah, ini Mindo Gawe itu Mindo Gawe nih. Ya, gitu yang kedua. Jadi ini karakternya juga lincah. Jadi ada beda ya. Antara ini karakter halus, lembut, berwibawa. Ini lincah ceria. Ini kalau ini gagah perkasa. Gagah perkasa. Nah, ini gagah, ini wakil raja nih. Ini namanya Patih. Atau Tumenggung, wakil raja. Nah, ini dia umpamakan kalau dalam konsep kehidupan manusia, ini orang dewasa yang pemimpin yang baik katakanlah, berbeda dengan yang ini yang angkara murka. Nah, gitu. Prof, ini kan setiap topeng mengandung karakter ya. Dan Prof ketika memainkan ini menutup wajah dengan topeng ini. Iya, betul. Prof adalah perempuan, ya. Sedangkan topeng-topeng ini mengandung karakter laki-laki. Bagaimana Prof mentransfer energi keperempuanan menjadi sosok yang gagah perkasa laki-laki? Ya. Ini kan namanya juga panggung ya, panggung itu sandiwara ya. Jadi sandiwara. Kita bisa berpretensi, berpretending dikonstruksi oleh gerak. Nah, jadi kalaupun misalnya saya seorang perempuan ya haluslah Prof Karim begitu ya, mangga. Nah, tetapi kalau saya harus menarik lana seperti ini, saya harus berubah. Harus menyatu antara karakter kedok ya dengan jiwanya. Jadi langkahnya bukan lagi gemulai ya, langkahnya tidak lagi gemulai. Jadi saya itu bisa berubah. Coba sebentar ya. Iya, coba boleh. Melihat saya nggak? Wah, hilang jujurnya ya. Hilang jujurnya. Jadi jujuk lana. Jadi karakter karena ngalir gitu ya, ngalir. Jadi bagaimana saya tadi melihat antara karakter wajah topeng ini dengan gestur gerak badannya itu menyatu. Bagaimana Ibu melakukan latihan spiritual seperti itu? Boleh diceritakan? Sebetulnya latihannya
pertama dulu kan melihat, melihat. Waktu kecil itu banyak pertunjukan di daerah saya dan saya senang sekali menonton topeng. Nah itu sebuah bentuk apresiasi ya. Lalu kan saya belajar niru-niru lah sebagai anak kecil dulu ya, niru-niru. Nah setelah itu kan ada muncul tuh apresiasi ya, belajarnya dari situ ada ketertarikan untuk melanjutkan belajar ke tokohnya. Kemudian saya melanjutkan ke ASTI Bandung, belajar ke guru dosen begitu. Begitu prosesnya ya. Prosesnya begitu. Nah, dan ini dulu ini saya menulis menulis pemirsa, salah banyak buku yang sudah topeng dihasilkan oleh Prof Juju ini. penari topeng. Tapi ini yang di bawah hanya 5 karena keterbatasan tempat tadi. Jadi tepat kalau saya bilang tadi beliau adalah pencinta sekaligus peneliti tradisi topeng. Prof Juju ini kan karakternya laki perempuan atau laki semua? Ini laki semua. Laki semua. Nah, itu menarik. Nah, padahal penari topeng bukan laki-laki semua. Bahkan banyak perempuan kan? Iya. Saya melihat ada beberapa legend ya, betul. maestro topeng itu perempuan. Perempuan, misalnya Ibu Rasina misalnya. Ya. Pertanyaannya, mengapa yang disimbolkan itu laki-laki saja? Iya, enak. Betul kan, laki-laki saja. Betul. Mengapa? Nah, ini satu konsep patriarki. Nah, jadi memang dalam sejak dulunya ini memang perlu ada penelitian lebih lanjut. Ini mah persepsi saya ya, Prof Karim. Jadi sejak dulu memang pengaruh Hindu, pengaruh Islam kan patriarki. Betul. Nah, tetapi sebetulnya bukan karena pengaruh itu. Sejak misalnya contoh di Bali itu ada yang namanya upacara Sabak Gede Kapat Lanang ya. Upacara tradisi masyarakat Bali Aga, Bali Mula. Bali asli. Bali asli kan juga bukan Islam ya. Tetapi ada tokoh-tokoh perempuan yang memang dimainkan oleh laki-laki. Jadi Tadinya saya menduga filosofi tari topeng itu justru untuk menunjukkan kekuatan wanita. Dengan peran gandanya, dengan pengolahan jiwa sukmanya, sehingga meskipun dia wanita tapi bisa memainkan peran ganda sebagai laki-laki misalnya. Betul. Apa itu betul? Konstruksi budaya, betul. konstruksi budaya beda ya. Di konstruksi ada gerak, ada culture. Misalnya ini baju ya, ini sebuah konstruksi, kostum. Ini juga mengkonstruksi ya. Jadi kalau misalnya kita menari ini tetap ada juju, ya bukan kelana lagi, bukan kelana. Jadi itu ada semacam konsep konstruksi buat budaya, dialektika antara tubuh dan budaya. Itu beda ya. Nah kemudian ini kenapa perempuan sekarang bisa menari ini? Karena pergeseran zaman ya. Kalau dulu memang awalnya laki-laki. Jadi laki-laki kemudian pergeseran zaman antara fungsional kan ini. Jadi dulu difungsikan untuk upacara ngunjung di makam. Jadi pertunjukannya juga di makam. Kemudian upacara. Jadi tidak salah kalau ada naga-naga mistis gitu ya. Tampilannya ya. Kemudian bergeser kan menjadi pertunjukan untuk bisa ditonton. Nah ini bergeser banyak perempuan-perempuan yang keturunan dalang topeng laki-laki menjadi penari topeng. Contohnya ini Ibu Sawitri ini. Saya menulis biografinya. Waktu saya S2 di Gajah Mada, Ibu Sawitri ini sangat patuh kepada orang tuanya untuk melanjutkan sebagai penari topeng. Selain Ibu Sawitri ada Ibu Dewi, kemudian ada Ibu Rasinah, Mimi Rasinah di Indramayu, Mimi Kenny ada di Selangit. Kalau jadi anak mudanya ada? Banyak ya. Jadi sekarang ini sudah bergeser regenerasinya. Di Losari ada Mbak Nur Anani, kemudian di Selangit ada Mbak Nunung. Dalam sejarahnya kan topeng ini muncul sebagai alat untuk menyembunyikan siasat perjuangan, betul kan? Jadi bagaimana agar siasatnya tidak diketahui lawan, lalu dia menggunakan topeng. Nah, apa relevansinya sebenarnya dengan kehidupan hari ini, baik dalam politik, dalam kampus gitu ya? Sebab sekarang ini kan sangat penuh dengan dramaturgi, kepura-puraan gitu ya, kejahatan yang berkedok kemuliaan. Bagaimana Prof refleksinya ini? Ya betul. Jadi bedakan antara
panggung pertunjukan dengan panggung kehidupan. Kalau ada yang bilang, kenapa Anda maju ke dalam politik padahal Anda pemain sandiwara? Lo kan politik panggung sandiwara, benar nggak, Prof? Ya, mungkin ada yang berpandangan begitu, Ya. tapi kita maknailah bahwa untuk politik bukan bersandiwara. Bukan bersandiwara, gitu ya? Jangan bersandiwara, karena apa? Yang dibawa adalah rakyat. Hmm. Nah, rakyat itu perlu panggung kehidupan yang sebenarnya. Nah, dengerin. Politik bukan sandiwara, pilihannya hanya dua, ya atau tidak. Sekali mengatakan ya, iya. Kalau mengatakan tidak, jangan pernah diartikan mungkin. Iya. Kalau saya biasa panggung pertunjukan, Ya. jadi boleh bersandiwara. Boleh, ya. Iya, karena di dalam panggung itu kita bukan lagi realita, Ya. tapi estetika. Estetika, oke. Ya? Nah, metafora apa sebenarnya yang ingin dijelaskan gitu ya? Lewat metafora ini, pesan apa sebenarnya? Pesannya adalah tontonan, Ya. adalah tuntunan, ya. Hmm. Jadi melihat sebuah pertunjukan di dalam panggung itu sebetulnya dimaknai bagaimana nilai-nilai yang bisa Nggak kebalik. maksudnya kebalik deh. Kok sekarang sepertinya tuntunan malah jadi tontonan gitu loh. Aduh. Orang-orang yang harus kita Tuntunan ikuti. jadi tontonan. Iya. Aduh. Orang-orang yang harus menegakkan hukum, menyiasati hukum, menciptakan keamanan, Nah. malah menciptakan kekacauan gitu loh. Jadi Nah, itu tuntunan malah saya jadi tontonan. bingung ini. Jadi bingung. Kebalik-balik ya. Iya, Baik kita- kebalik-balik memang. Ah. Memang mungkin zamannya harus bingung dulu ya. Harus bingung dulu. Harus bingung, Seperti ini. dibingungkan Seperti, dulu. muncul Iya. pelana, kemudian Memang- tiba-tiba hilang. Memang Ada gitu, ini, gitu ya. filosofinya ya. Filosofinya Jadi gitu ya. ada keangkaramurkaan muncul, tapi harus balik lagi kepada kebenaran. Ya, jadi intinya ini mengajarkan sebetulnya nenek moyang kita janganlah terus menjurung nafsu angkara murka, tapi Ulah harus ngalajur nafsu. nah gitu ya. betul. Gitu. Harus kembali kepada jati diri, ya, jati diri sebagai manusia. Manusia itu harus membawa kebaikan untuk istilahnya regenerasi, kelangsungan dan seterusnya. Nah, gitu. sekarang anak muda kan kalau ngirim pesan juga suka pakai topeng-topeng, simbol-simbol ya, Iya, meskipun tidak pas betul, benar, betul. emot segala macam atau citra baik misalnya, hei sholat, padahal dia menyuruhkan itu di balik selimut. Ajaran gimana Ibu katakan itu kepada mereka? Ya mungkin ya Sebab kita bedak juga topeng kan? bedak juga topeng. Jadi intinya jika kita ya ingin hidup ya harus berjuang. Karena sebuah kehidupan itu perlu perjuangan, baik itu perjuangan untuk cari nafkah, perjuangan untuk cari ilmu, ya, untuk bisa bertahan hidup, ya, tidak baik-baik saja ya, tidak baik-baik saja. Begitu, Prof. Jadi saya menangkap 3 poin. Yang Ya. pertama, yang terakhir, Ya, perjuangan hidup. ya, Ya, jadi apapun bisa diwujudkan dengan usaha sendiri. tuh. Kemudian yang kedua, intinya topeng itu pengendalian diri. Betul, Betul? Karena itu pengendalian siapapun yang menjadi pemimpin, yang diamanahi urusan kepadanya, tanpa bisa mengendalikan terlebih dahulu, hancur semuanya. Kemudian yang ketiga, karena penari ini ditutupi oleh topeng, Ya, tapi dia harus memunculkan karakter. ya, Dan ini berarti bahwa perubahan, kebaikan itu harus muncul dari dalam, ya. inside out gitu ya. Jadi Betul, betul. artinya bukan sesuatu yang dipaksakan atau dikondisikan dari luar. Jadi pemirsa, inilah originalitas. Nilai yang dibawa oleh tari topeng, direpresentasikan oleh Prof. Juju lewat karya, performance, penelitiannya, bahwa pengendalian diri, kemudian perubahan, kebaikan harus dimunculkan dari dalam individu, bukan proses mekanis yang dipaksakan dari luar. Dengan itu semua, maka kehidupan sebagai sebuah proses menjadi akan terwujud. Karena kita semua bukan adalah, tapi kita semua adalah semoga. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.